Sebelumnya Anies memang sudah pernah KO kena sentil Ferdinand Hutahayan. Itu loh soal Anies ngaku sebagai orang Jawa ketika ditanya dia orang Arab apa Jawa. Soal itu tidak terlalu fatal sih. Bisa didiamkan oleh Anies dan sepi dengan sendirinya. Walaupun akan tetap mengisi rekam jejak Anies selamanya. Tapi beda dengan yang sekarang ini. Anies tidak akan gampang membuat soal ini sepi dari pembicaraan publik. Ini kasus besar soalnya, menyangkut COVID-19. Dan gebrakan Ferdinand terhadap Anies pun sangat telak. Bikin Anies berpikir 1000 kali buat ngeles. Sangat sulit cara ngelesnya, yang ada malah akan berkembang kemana-mana. Ini terkait dengan segerombolan orang yang menamakan diri mereka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang menggelar acara deklarasi di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Diperkirakan acara ini dihadiri oleh ratusan orang. Ratusan orang berkerumun tanpa jaga jarak dan ada yang tidak pakai masker. Alamat jadi klaster baru COVID-19. Hal inilah yang disorot abis oleh Ferdinand. Pertama, menurut Ferdinand hal ini menjadi bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies tidak konsisten dalam penegakan aturan dalam masa PSBB untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya Satpol PP DKI Jakarta dengan berani membubarkan pesta rakyat dalam rangka perayaan HUT RI pada hari Senin tanggal 17 Agustus. Langkah Pemprov DKI saat 17-an membubarkan kerumunan yang terjadi di mana warga merayakan HUT RI sudah tepat dan harus didukung, tetapi hari ini, Selasa, tanggal 18 Agustus penegakan aturan itu lumpuh dan mati seketika, kata Ferdinand. Iya, kenapa dibiarkan? Bahkan berdasarkan penuturan salah seorang inisiator kami, Syahganda Nainggolan, Anies yang menegaskan sendiri izin pemakaian Tugu Proklamasi itu lewat telepon. Alhamdulillah. Anies Baswedan baru telepon panitia kami dan tetap bertahan untuk mengizinkan pemakaian Tugu Proklamasi untuk digunakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Justru apa yang Anies lakukan adalah menyalahi aturan yang dia buat sendiri. Padahal Anies selalu menyalahkan warga masyarakat terkait kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah ini, dia sendiri malah jadi biangnya. Soal kemungkinan deklarasi kami jadi klaster baru, sudah diperingatkan oleh ahli pandemi dan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Diki mengkritik tak adanya penerapan jaga jarak dalam acara kami, seperti dilansir Indonesia.com sumber. Para tokoh yang hadir kebanyakan berusia rentan tertular COVID-19, seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Said Didu dan lain-lain. Sementara itu Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani menyatakan bahwa panitia siap bertanggung jawab jika acara deklarasi kami itu menjadi klaster baru COVID-19. Gimana cara tanggung jawabnya? Menyelamatkan diri sendiri dari COVID-19 saja tidak bisa. Mengatur ratusan orang agar taat jaga jarak dan pakai masker saja tidak bisa, katanya mau menyelamatkan Indonesia. Kedua, berdasarkan informasi adanya telepon Anies kepada panitia kami untuk memberikan izin acara tersebut, Ferdinand kembali melontarkan gebrakan. Ada apa dengan Anies Baswedan? Mengapa standar ganda dalam penerapan aturan? Atau apakah Anies justru mendukung gerakan-gerakan yang berbau makar terhadap pemerintahan yang sah? Ucap Ferdinand. Ferdinand meminta Anies menjawab berbagai pertanyaan itu. Sebab, katanya, salah satu deklarator kami membuat cuitan di Twitter dan menyebut Anies mendukung deklarasi kami. Tidak dijelaskan dalam artikel di jpnn.com, cuitan yang dimaksud oleh Ferdinand. Namun saya yakin pasti ada. Ferdinand kan praktisi hukum, dia tidak akan bicara tanpa ada bukti. Menutup gebrakannya,
Ferdinand mengingatkan Anies soal angka positif COVID-19 DKI Jakarta yang melangit, nggak turun-turun juga. Jakarta selalu jadi kota penyumbang positif COVID-19 tertinggi setiap hari. Anies jangan pakai standar ganda kecuali memang mendukung gerakan kami, ujar Ferdinand Sumber. Saya yakin warga DKI Jakarta juga paham kok, kenapa Anies malah mengizinkan acara kami ini. Padahal kerap menyalahkan warganya karena berkerumun dan tidak menghiraukan protokol kesehatan. Akibat pemberian izin ini, Anies bagai sedang bunuh diri. Karena kritik tidak hanya datang dari Ferdinand. Sudah ada politisi yang uning soal pelengseran Anies karena melakukan kesalahan fatal membiarkan acara deklarasi kami yang bertentangan dengan penanganan pandemi COVID-19. Ferdinand bagai membuka pintu seluas-luasnya bagi berbagai pihak yang mau mengkritik, mengecam, bahkan melengserkan Anies. Dan Anies hingga saat ini hanya diam. Mau ngomong apa? Mau ngeles gimana? Apa sudah bingung memilih kata-kata? Atau jangan-jangan sudah linglung beneran?